Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Faika dengan NIM 20103040047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Hukum sebagai Common Good. Yang pertama itu pembahasan dalam ranah filsafat hukum. Secara sederhana dirumuskan, menegakkan keadilan harus menjadi tujuan negara. Dikemukakan oleh Plato. Keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama atau common good. Dikemukakan oleh Aristoteles. Hukum sebagai sistem harus adil. Dikemukakan oleh H.L.A. Hart. Dalam perkembangan abad pertengahan yang sangat teosentris yang dicanangkan oleh Augustinus dan Thomas Aquinas, hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum. Dalam lingkungan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, hanya beberapa tokoh pemikiran Islam sekedar contoh, hukum dalam fikih bersifat teosentris yang didasarkan kepada wahyu ilahi. Inilah yang disebut hukum Islam. Pemikiran Aquinas diteruskan pengikutnya seperti ahli hukum Belanda seperti Hugo Grotius. Sedangkan pada abad 17-19 yang ditandai perkembangan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat, sebagian menamakan sebagai abad pencerahan. Pemikiran ini kemudian digagas dari Inggris David Hume dan John Locke. Pada masa inilah kemudian lahir mazhab positivisme hukum. Mazhab ini kemudian menemukan bentuknya ketika Thomas Hobbes dan Immanuel Kant yang meletakkan eksistensi negara pada hukum positif di atas keadilan kontraktual. Menurut Hobbes, keadilan sama dengan hukum positif, maka hukum positif menjadi satu-satunya norma untuk menilai apa yang benar dan salah, atau adil atau tidak. Pemikiran ini kemudian tampak dalam Immanuel Kant. Menurutnya, hak atas kebebasan individu pada titik sentral, konsepnya memang keadilan. Keadilan akan terjamin apabila warga mengatur perilaku dan berpedoman pada nilai-nilai universal. Pada akhir abad ke-19, perkembangan filsafat hukum ditandai dengan aliran baru yang dikenal dengan mazhab historis. Menurut Hegel, hukum merupakan realitas politik harus dilihat sebagai tatanan etis yang secara normatif mengarahkan perilaku manusia. Sedangkan Savigny, hukum sebagai refleksi etika sosial masyarakat. Hukum yang baik harus merupakan refleksi dari nilai etika masyarakat. Mazhab ini kemudian menjadi inspirasi bagi aliran hukum mazhab sosiologis. Hukum tidak dapat dipahami secara tepat karena pemahaman sistematis mengenai tujuan yang melahirkan hukum, yang dapat ditemukan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya lahir pemikiran hukum mazhab realisme hukum. Menurut Roscoe-Pound, yang dikenal dengan social engineering, hukum tidak dapat diterapkan sesuai dengan kitab hukum. Hukum harus membuat ajaran dan sekaligus ideal yang mendorong masyarakat ke masa depan yang lebih baik. Hukum harus menjadi alat sosial, atau social engineering. Ini diperkuat oleh Ronald Dworkin yang menegaskan jika memahami hukum, kita harus memerhatikan bagaimana hukum itu diterapkan oleh hakim. Hukum baru menjadi hukum yang sebenarnya ketika digunakan hakim untuk menyelesaikan kasus hukum. Dengan menguraikan secara singkat, kita dapat menentukan bagaimana posisi hukum Indonesia dan pandangan para penegak hukum dilihat dari mazhab hukum yang melatar belakanginya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.